Huha, huha, huha. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Fanusallu wa nusallim ala nabi salam. Fanusallu wa nusallim ala nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. As-salatu wassalam ala nabi salam. As-salatu wassalam ala nabi salam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Barakallahu lana bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ya syamsa tamami ya sayyida salam. Ya syamsa tamami ya sayyida salam. Kabadumu'ina salati wassalam. Salati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. La ilaha illallah ayyidna ya hayyul qayyum. La ilaha illallah ilaman huwa hu ya hu. La ilaha illallah ilaman atawajjahu ya hu. La ilaha illallah ya Rabbana antal qahar. La ilaha illallah hablana fadlan ya wahab. La ilaha
illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam Halur Mus wa Mafatihul Kunus insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumu bihima insyaallah. Bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam dan Syekh Ibnu Athaillah Allah berkenan selalu memberikan kepada kita ridho dan kasih sayangnya. Berkenan Allah memudahkan segala urusan-urusan kita. Memudahkan Allah memudahkan kepada kita dalam menggapai rezeki-rezeki dalam kehidupan di dunia ini. Allah bukakan sesuatu apa yang terkunci bagi kita dari suatu kebaikan demi kebaikan. Lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma nas'aluka min khairil ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarril ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang betapa umur itu bila sudah terlewat, waktu itu tidak bisa diganti. Minggu kemarin kita pengajian, kita tidak turun minggu kemarin, maka tidak bisa diganti dengan hari ini. Karena hari ini ada waktu lagi kita melakukan pengajian. Ma fata min umrika, itulah yang disebut dengan apa yang luput daripada umurmu. Fata min umrika la iwadalahu, la iwadalahu, tidak bisa lagi kita mengganti dengan yang lain. Itu minggu kemarin. Pada hari ini saya menjelaskan lagi dalam kalam beliau, Pokola ma'ahbabta say'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ketahui, kata Syekh, ma'ahbabta syai'an illa kunta, tidaklah engkau mencintai sesuatu apa saja, illa kunta lahu abdan, pasti engkau menjadi hambanya. Nah, jadi kalau kita mencintai sesuatu pasti kita jadi hamba. Wa huwa la yuhibbu, karena dia Allah la yuhibbu, tidak menyukai, antakuna li ghairihi abdan, engkau menjadi mencintai sesuatu selain dirinya. Subhanallah. Al mahabbah li syai'in, ini tentang cinta. Cinta kepada Allah atau kamu cinta kepada selain Allah. Dua saja pilihannya. Ini orang nang anu rajin lah nang babini apa
nang babini dua lah apalah jajar nang bini mencintainya kah jangan mencintai ulun. Nah itu mana lah. Tapi ini bukan urusan itu ya. Ini kita urusan kepada Allah aja wajalah. Sehingga dalam hadis Nabi itu halawatul iman, kamu tidak akan mencapai halawatul iman, kemanisan iman ya. Jadi tertinggi iman itu apa? Halawatul iman itu kan buah iman. Halawah kemanisan iman. Buah tuh kalau ada manisnya mana? Hah? Dibuang orang lah. Udah enak nih Jar. Pokoknya enak lah. Keenakan iman. Jadi iman kalau tidak enak masih rugi orang itu. Tapi ya syukur juga sudah beriman lah. Buah menanam tanaman apa? Limau tapi tidak berbuah enak lah. Hah? Tidak enak kan? Yang enak tuh apa? Nah, menanam buah limau memang ada hasilnya. Menanam buah nyiur, lawas bener kan 5 tahun ya lah, tumbuh kalau enggak ada buahnya. Kecewa enggak kecewa? Harapannya berbuah. Nah, itu karena biasanya tujuan nanam. Seperti itu iman. Nah kata Nabi, salah satu bukti iman itu sudah muncak. Tidak ada yang dicintainya kecuali Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dia tidak mencintai selain daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu hadis Nabi ya. Sekarang ini Syekh mengatakan begini. Ma'ahbabta sayaan. Tidaklah engkau mencintai sesuatu min umuri dunia. Dalam hal ini adalah umuri dunia, urusan-urusan duniamu, illa kuntalahu abdan, melainkan kamu akan menjadi budaknya atau menjadi hambanya. Li'anna mahabbataka li syai'in taqdi inqiyadi lahu wasyiddata alaqatuka. Karena sebab engkau mencintai sesuatu li syai'in taqdi, itu akan membuat kepadamu inqiyadaka, kamu menjadi terikat kepada sesuatu itu, wasyiddata alaqatika, dan bahkan mungkin bersangat-sangatan terikat. Contoh, pian suka kopi tubruk misalnya, kopi tubruk lah, kopi tubruk kata orang, kopi nang langsung di apa dari pabrik itu kan. Cobai kopi lain udah enak, ini kopi tubruk ini pokoknya nah lama-kelamaan pian cinta dengan kopi itu. Yalah, bila dikasih kopi yang lain udah enak rasanya. Akhirnya pian supaya kemana aja pian pergi, ke hulu sungai ke kemana pian bawa kopi tubruk nang pian beli yang pian suka itu ya lah. Kenapa? Karena di lain boleh jadi tidak ada orang jual, atau kalau ada orang jual rasanya beda. Maka Anda mencintai sudah yang itu. Maka kita terikat kan dengan kopi itu kan, kemana-mana kan, berarti kita menjadi budak si kopi itu. Itu kan. Rokok, coba kalau tidak merokok, akhirnya rokok dibawa kemana-mana. Kalau tidak merokok, susah banget. Akhirnya kita menjadi budak rokok. Oh iyalah guru aja. Nah tapi itu kan dalam konteks tidak seperti yang demikian. Cuma kita merendahkan, memahamkan akal kita saja. Jangan sampai kita menjadikan sesuatu itu mencintai yang berlebihan, sehingga kalau dia tidak adanya menjadikan kita sakit hati. Kalau yang merokok tadi kan masih tidak juga jadi budak rokok sebenarnya, karena pada waktu bulan puasa Sidin seharian kada merokok lah, yalah. Nah berarti kan kada budak rokok, yalah. Biasa rokok gudang garam super isapan, karena di warung tidak ada. Dalam perjalanan akhirnya beli Kansas, ada rokok Kansasnya, tidak apa-apa lah, Kansas diisap ya kan. Nah, artinya itu ada hubungan kait-mengait antara mereka itu. Dalam hal ini ketika kita nanti mencintai Allah dan Rasulnya, Allah itu tidak suka Jasidin
hambanya itu mencintai sesuatu selain Allah. Nah, nanti ada beberapa keadaan si hamba itu ya. Nah, kita teruskan. Wa an la tabgha bihi badalan kama qila hubbuka li syai'in ya'ma wa yasumu. Cinta itu biasanya ingin satu saja, ingin tunggal saja. Nah, sifat cinta itu sifat cinta ya. Maka makna cinta adalah seperti orang berkata, cintamu terhadap sesuatu, hubbuka li syai'in ya'ma, menjadikan kamu buta terhadap sesuatu. Iya, nang kisah kalau peribahasa kita di sini, kalau sudah cinta, tai kucing rasa coklat ya lah. Nah, coba bayangkan, udah merasa lagi buruk, nah, iyalah. Nah, itu pengertiannya. Makanya bahaya. Jadi kita ini di bagaimana agama, lalu agama ini kan paling pas dengan jiwa manusia, spiritual manusia. Makanya agama itu menasihati, wala tansa nasibaka minad dunya, dengan kamu dengan dunia ialah sekedarnya, wala tansa nasibaka minad dunya aja Tuhan. Jangan kamu sekedar lupa dengan dunia, jangan juga ya lah. Tapi yang utama tuh wabtagi bima ataqallah daral akhirat, tuntut akhirat. Dunia apa? Ya dunia sekedarnya lah, wala tansa nasibaka minad dunya. Bahaya juga kalau dunia ini sudah cinta kita. Yalah, kita tidak mungkin bisa mencintai Allah. Jadi jawabannya kenapa orang tidak bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Karena cinta dunia. Dunia itu apa? Ya dunia itu kehidupan kita hari-hari. Mencintai kehidupan yang ada ini. Nikmatnya ya Allah, duduk di bawah pohon yang rindang, itu kan dunia itu. Nikmat. Karena ya dunia ini nikmat Allah, karena nikmat Allah yang sangat luar biasa di dunia ini hingga orang menjadi lalai. Siapa yang melalaikan manusia itu? Ya nikmat Allah. Makanya kita disuruh mensyukuri supaya kita cepat mengalihkan jiwa kita itu kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi nikmat itu. Duduk di apa yang enak? Di sofa. Enak sofa, di kursi nyaman, mana kursinya nang harga nang mahal tuh. Lalu kita bersyukur. Nah, kalau kita tidak bersyukur, kita menikmati kursinya itu aja. Lupa kita bersyukur kepada Allah. Makanya kisah Pak Alwi itu bersyukur kepada Allah itu salah syukurnya. Begitu habis kawin, wah rame, nyaman benar apanya kawin doh. Lalu seharusnya kan alhamdulillah langsung alihkan hati kepada Allahnya, bukan nyamannya. Yalah, nyamannya itu kan dunia. Nah Pak Alwi lalu berkata, Pak, andaikan aku tahu, kata Pak Alwi, aku lebih duluan dari orang tua aku kawin. Ini kan memahami nikmat yang ada di sana itu. Yalah, nah itu rahasia syukur. Nah demikian ketika kamu mencintai Allah, jangan sampai kamu itu mencintai yang lain. Yang lain tuh kamu penting dah, ya penting aja lah dalam hidup hari-hari itu pasti ada kita tidur, mau tidak mau tidur. Tapi apa perlu mencintai tidur? Wah, itu enaklah tidur di sofa, wah enak. Tapi kalau kita suatu saat tidak tidur di sofa juga enak, ya gitu kan, enak semua, sehingga kita tidak terikat dengan sesuatu. Jadi inti daripada cinta itu terikat dengan sesuatu itu berlebihan. Cinta kepada istri bisa mengalahkan kepada sesuatu yang lain. Bisa jadi orang tua kita sendiri kita lawan, kita marahi gara-gara kita cinta kepada istri kita. Nah, jadi kayak apa? Jadi bahkan mungkin Allah bisa dilawan gara-gara kita cinta kepada istri kita. Nah jangan sampai itu terbalik seperti itu, kan terbalik. Jadi cintai Allah. Istri pun ya silahkan dia cinta, kita mencintai istri kita, demikian sebaliknya istri kepada suami. Tapi di dalam naungan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita tetap menjadi budak Allah Azza wa Jalla, bukan budak
istri kita. Itu kah? Nah, jadi bukan budak. Ahbabta ghairallah faqat ista'baduka zalika. Jika engkau mencintai sesuatu selain kepada Allah faqat, maka ista'baduka, maka menjadikan kamu itu meminta kepada dirimu tanpa disadari kamu mengabdi kepada sesuatu itu. Masya Allah. Wa huwa la yuhibbu an takuna liga. Karena itu Allah tidak ingin kamu itu mencintai sesuatu yang lain. Nah, ini hamba-hamba Allah yang dipilih, Bang lah. Tidak mau Allah tuh hambanya tuh mencintai sesuatu yang lain, lalu dilarangnya, ditahannya. Kau berikan contoh. Si A ini hamba Allah ini, ya pian ini cuma di majelis nih. Nah, di pengajian Allah, di pengajian majelis ini kan dicintai Allah. Lalu pian suatu saat ya diberikan Tuhan rezeki yang baik. Ada usaha, asik usaha tuh rami. Rupanya pian lalai dengan Allah, banyak mulai lalai, iyalah. Ke majlis taklim, abang hijau sudah. Ya kalau belum belang kambingan, belum lagi ini abang hijau sampai belang kambingan lah. Nah, usaha kenapa? Usaha rame. Kenapa? Semalam karena ke majelis. Berjualan rame benar. Ih, alih cari kayak itu jam. Asik. Sekali, 2 kali, 3 kali. Oh, banyak tuh. Lupa dengan Allah, asik dengan usaha tadi tuh, rasa besugi sudah, karena Allah sayang, ditagur Tuhan, lalu kena musibah, iyalah, macam-macam musibahnya, Nah, pikirakannya ben ada kalian kayak itu orang, tapi orang tertentu ya, kalau kebanyakan tuh makin ramai terus, iyalah lupanya makin lupa terus. Musibah apakah kali periksa? Jar dokter kamu ini apa nih, penyakit jantung dan ada noda di hati, di empedu kamu itu rusak ini. Wah, waduh, mulai sakit hati karena duit banyak, pinginnya nang transplantasi apa jantung apa itu ya lah, duit banyak udah, ya lah. Harus sibuk itu aja lagi, mau urusi penyakit aja lagi. Ditagur Tuhan, maksud Tuhan kembali kepada jati dirimu, mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi hidup jadi sibuk mengurusi penyakit. Usaha tidak karuan lagi. Bini nang kedua, bini nang ketiga hilangan di rumah. Bini nang pertama meninggal. Taumut sendirian lah. Harta habis. Maka cara Allah itu mengingatkan dia sampai dia ingat kembali, yang utama pada dirimu adalah cinta kepada Allah dan Rasul, bukan kepada dunia dan seisinya. La yardo bidzalika, Allah tidak ridho atas keadaan itu. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isha abdud dinar, celakalah orang-orang menjadi hamba duit. Ya lah, ta'isa abdul dirham, celaka orang yang jadi hamba dirham. Ta'isu abdul zaujah, menjadi hamba istrinya. Ya lah, menjadi komisah, hamba baju-bajunya. Ada kalau orang nang kasihkan non baju macam-macam baju lah. Nah, kesimpulannya dalam kitab Al-Hikam ini bahwa jangan sampai kita mencintai sesuatu selain Allah, kecuali hanya Allah. Dalam arti cinta itu adalah yang membuat kita terikat dengan sesuatu itu. Maka yang menjadikan kewajiban kita terikat dengan sesuatu itu hanyalah kepada Allah dan Rasul. Nah lah, amin. Mudahan kita termasuk di dalamnya. Ajan nggak sudah? Beluman. Pindah kayak orang ada ajan. Jadi kesimpulannya tadilah Jar Syekh Ibnu Athaillah
Yuk belajar, diri kita tidak terikat dengan sesuatu apa saja selain dari Allah. Sebagai gambaran bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hanya Allah dan Rasulnya yang membuat kita terikat. Ya, asik, biala, permainan maunjun ka asik, overdosis nih, sadang-sadang, ya lah, mengatakan kepada Allah. Apa aja yang menjadikan kita lalai kepada Allah. Bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala wa sahbihi wa salim. Ya Allah, curahkan salawat salam kepada Nabi Muhammad terpilih. Salawat nama angkatkan derajat kami. Salawat salam pada kulanya wapapadaannya. Batapung tapung tawar. Halurumus itu simbol-simbol keagamaan. Rumus kan, rumus itu simbol. Simbol-simbol keagamaan itu perlu dikaji kata beliau, karena selangkar mun kadata simbol itu tren. Berarti itu pokok bunga selangkar. Apa contoh simbol iman itu simbol, Islam itu simbol. Allahumma sholli. Ya, kemudian ihsan Muhammadinil Mustafa kemudian sholatan tarfa'una nama Allah, biha